Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno ikut menanggapi soal Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe atau ikut campur urusan pemilu 2024. Ia menilai Jokowi terpaksa ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan pemilu 2024 mendatang. Adi menilai Jokowi bukan ketua umum dari partai sehingga menggunakan caranya sendiri untuk terlibat aktif dalam pemilu 2024. Keterlibatan Joko Widodo pun dinilai bukan karena suatu kepentingan, melainkan memastikan berjalannya pemilu sesuai dengan harapannya. Jika Jokowi tidak melakukan cawe-cawe saat ini, Adi melihat orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak bisa mengontrol gerakan penggantinya untuk memastikan pembangunan yang sudah dilakukannya selama 10 tahun di Indonesia. Hal ini berbeda dengan yang terjadi selepas Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya setelah tak lagi menjadi presiden masih memegang kekuasaan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara Jokowi jika sudah tak lagi menjadi presiden, tak bisa melakukan controlling. Untuk itu, Jokowi ingin memastikan siapapun yang menjadi presiden adalah mereka yang bisa diklaim sebagai orangnya Jokowi atau dikenal dengan all Jokowi's men. Adi mengatakan Jokowi memastikan dan mengontrol secara dini hasil kerjanya diteruskan sebelum ia lengser dari jabatan presiden karena tak memiliki status ketua umum parpol. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga mendukung Jokowi jika ingin ikut campur dalam pemilu 2024 Selasa 30 Mei. Menurutnya hal ini untuk menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Yusuf Kala yakin Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan pemilu agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam mewanti-wanti agar pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 jangan sampai menjadi alat legitimasi kepentingan politik pribadi. Menurut Umam, meski Presiden mengaku tidak akan melanggar hukum dan konstitusi terkait upaya cawe-cawe tersebut, namun keberpihakan politik Jokowi secara terbuka berpotensi disalahgunakan sebagai alat politisasi kekuasaan negara. Umar mengatakan gelagat itu sudah terlihat ketika Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebutkan Jokowi sebagai panglima tertinggi dalam pengambilan keputusan politik praktis mereka. Selain itu, saat Jokowi berjanji akan membisiki para Ketua Umum partai di hadapan jaringan relawannya terkait calon presiden yang akan didukung. Ketika Jokowi menyampaikan hal tersebut, lencana kepresidenan masih menempel di dadanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.